Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Selviani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review skripsi dengan judul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat pada mata pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Misbah Sumobito, Jombang, yang ditulis oleh Siti Hajar Rahmayanti pada tahun 2014. Pada bab 1 pendahuluan, pada bagian latar belakang, adapun kelebihannya yang pertama, paragraf pertama latar belakang sudah baik karena menjelaskan detail awal pengenalan sesuai dengan judul, yaitu pada pengertian media. Selanjutnya pada latar belakang halaman 6 menjelaskan masalah empirik dari penelitian yang dibuktikan dengan mencantumkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran. Hal ini sangat diperlukan dalam sebuah tulisan penelitian karena memudahkan pembaca untuk mengetahui permasalahan nyata yang ada di lapangan. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu pada halaman 3 paragraf pertama menyebutkan dari hasil temuan penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan media audiovisual bersifat konvensional. Sebaiknya pernyataan penelitian terdahulu tidak dijabarkan di latar belakang, lebih baik dijabarkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya pada tabel 1.1 perbedaan dengan penelitian sebelumnya sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk tabel, namun dijabarkan secara paragraf tertulis, di mana setiap tabel juga seharusnya mencantumkan sumber. Selanjutnya pada bagian rumusan masalah, kelebihannya kalimat tanya pada rumusan masalah sudah benar, yaitu pada kalimat tanya bagaimana dengan diakhiri tanda tanya. Adapun kekurangannya sebaiknya diberikan minimal satu paragraf yang memberikan penjelasan singkat tentang rumusan masalah penelitian yang diletakkan pada paragraf terakhir latar belakang sebelum menyebutkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya pada bagian tujuan penelitian, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah sinkron atau berhubungan dengan menyebutkan kalimat jawaban seperti mengetahui. Selanjutnya pada bagian manfaat penelitian, manfaat penelitian sudah benar, yaitu dengan menyebutkan pihak-pihak mana saja seperti siswa, guru, dan sekolah yang akan berperan atau mendapatkan impact atau dampak dari hasil penelitian. Selanjutnya pada bab 2 kajian pustaka. Pada bagian kajian teori, kelebihannya yang pertama memberikan penjelasan dari teori-teori yang digunakan sesuai dengan judul, yaitu pada kata media audiovisual dan mufrodat. Yang kedua, untuk referensi atau kutipan dari para ahli yang digunakan kurang dari 10 tahun terakhir. Adapun kekurangannya yang pertama, judul dari bab 2 tertulis kajian teori. Sebaiknya judulnya yaitu tinjauan pustaka. Yang kedua, kerangka pemikiran sebaiknya dicantumkan di dalam bab 2, namun pada penelitian ini tidak dicantumkan. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian, pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, kelebihannya yang pertama, pemilihan penggunaan pendekatan dengan kualitatif sudah tepat, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang membutuhkan kerjasama antara guru dan siswa untuk memecahkan masalah dalam proses belajar. Yang kedua, model acuan pokok dari pendekatan kualitatif juga sudah tepat, yaitu menggunakan model dari Kurt Lewin. Adapun kekurangannya, sebaiknya gambar 3.1 yaitu konsep pokok penelitian tindakan Kurt Lewin sebaiknya tidak hanya menampilkan gambar sederhana saja, namun diberikan komponen atau indikator dari setiap unsur dari gambar planning, acting, observing, dan reflecting. Selanjutnya pada bagian setting penelitian.
Kelebihannya, lokasi atau tempat penelitian sudah dijelaskan secara detail dengan memberikan alasan pemilihan lokasi. Adapun kekurangannya, sebaiknya diberikan subjudul metode tempat penelitian, karena kata setting dalam bahasa diartikan dengan pengaturan. Selanjutnya pada bagian sumber dan jenis data. Kelebihannya, sumber data yang dicantumkan sudah tepat, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dengan menyebutkan masing-masing isi dari data-data tersebut. Adapun kekurangannya, sebaiknya menyebutkan alasan mengapa menggunakan semua populasi siswa yang berada di kelas 5 dengan memberikan teori dari ahli, mengapa memilih pemilihan sampel tersebut. Selanjutnya pada bagian pengumpulan data. Kelebihannya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah sangat jelas, yaitu dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dijelaskan secara lengkap. Pada bagian analisis data, sudah cukup baik dalam menjelaskan teori ahli dari Wijk-Jooswebroto tentang analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama, analisis data yang digunakan dalam menjelaskan kurang lengkap, sebaiknya model teori dari Kurt Lewin dijabarkan lebih detail dan memberikan step by step proses pelaksanaan penelitian secara sistematis. Yang kedua, sebaiknya menjelaskan variabel-variabel dan indikator-indikator yang akan ditanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.